Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan aku Teresa Suma dengan NIM 44412501718. Jadi aku dari jurusan Agribisnis yang sekarang lagi berkuliah di Untirta. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang diversifikasi pangan dalam dimensi pemanfaatan pangan. Coba kita ingat-ingat lagi, dalam kehidupan sehari-hari kita lebih sering mengonsumsi apa sih? Pasti jawabannya nggak jauh-jauh dari kata nasi, iya nggak? Bahkan terkadang kita selalu bilang kalau belum makan nasi ya berarti belum makan. Nah, dari hal itu aja kita bisa lihat kalau sebenarnya pola konsumsi kita masih sangat bergantung pada satu jenis pangan. Nah, di video kali ini aku akan ajak teman-teman buat lebih peka terhadap hal itu lewat pembahasan tentang diversifikasi pangan dalam ketahanan pangan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin di sini banyak teman-teman yang kurang tahu tentang diversifikasi pangan. Jadi, diversi pangan singkatnya itu kayak upaya untuk membuat pola makan kita menjadi lebih beragam. Jadi, nggak cuma mengonsumsi nasi terus-menerus, tapi bisa kita ganti dengan singkong, jagung, ataupun sagu. Coba kita bayangin Indonesia itu kaya banget sama sumber pangannya. Tapi kenapa ya kita tetap fokus ke beras aja? Nah, disinilah letak masalahnya. Ketika kita terlalu bergantung pada satu jenis pangan, kita akan mudah rentan. Coba kita ingat-ingat kembali ketika harga beras naik. Bukankah kehidupan kita ikut berdampak? Dalam konsep ketahanan pangan, ini masuk ke dimensi pemanfaatan pangan. Karena bukan cuman soal ada atau tiadanya makanan, tapi juga bagaimana kita mengonsumsi dan memanfaatkannya. Dalam konsep ketahanan pangan, ini masuk ke dimensi pemanfaatan pangan. Karena bukan cuma soal ada atau tiadanya makanan, tapi juga bagaimana kita mengonsumsi dan memanfaatkannya. Sebenarnya pemerintah juga udah lama banget menyadari hal ini. Kita bisa lihat dengan adanya program seperti percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang biasanya kita temui dengan sebutan P2KP, yang bertujuan untuk mendorong masyarakat supaya nggak cuma bergantung pada satu jenis makanan. Selain itu, ada juga konsep B2S atau yaitu beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Tapi kalau boleh jujur, menurut teman-teman, apakah program ini sudah benar-benar terasa di kehidupan sehari-hari kita? Atau masih tetap balik ke nasi sebagai pilihan utama? Kalau kita bergeser sedikit ke daerah Papua, sebenarnya masyarakat di sana sudah terbiasa mengonsumsi sagu sebagai makanan pokok tahu, yang artinya sebenarnya kita tuh tanpa nasi pun masyarakat tetap akan hidup sehat. Di sisi lain, di beberapa daerah juga mulai berkembang produk seperti tepung moskap dari singkong sebagai alternatif pengganti terigu. Tapi masalahnya perubahan pola makan itu nggak mudah. Kita dari kecil udah terbiasa untuk makan nasi. Jadi rasanya belum makan kalau belum makan nasi. Menurut aku, diversifikasi pangan itu bukan sekedar program pemerintah, tapi juga soal kesadaran kita sebagai masyarakat. Coba kita refleksi, apakah kita udah mencoba pangan lokal selain nasi? Atau kita bahkan belum tertarik sama sekali? Kalau kita terus bergantung pada satu sumber pangan seperti ini, kita sama aja seperti sedang membatasi pilihan kita sendiri tahu. Padahal dengan kita coba pangan lain, kita bukan cuma bantu diri kita sendiri jadi lebih tahan terhadap krisis, tapi juga bantu petani lokal dan ekonomi daerah. Nggak harus langsung berubah besar, tapi bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti mencoba makanan selain nasi dalam seharian. Karena pada akhirnya ketahanan pangan itu bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi juga kita sebagai individu. Jadi gimana nih teman-teman? Apakah kita udah siap untuk mulai mengubah pola konsumsi sehari-hari kita? Makasih teman-teman karena udah mau dengerin tentang penjelasan diversifikasi pangan yang udah aku jelasin tadi dan udah mau aware tentang hal itu. And see you!